Halo semua, perkenalkan nama saya Ridho Saktiat Kesya dari Prodi PJSD Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar dengan NIM 25060200881. Di sini saya akan memberitahu cara mengatasi bahaya penggunaan perangkat digital berlebihan bagi kesehatan kita. Pernahkah Anda merasa waktu terbang begitu saja? Setelah membuka satu video pendek, lalu tiba-tiba 2 jam berlalu? Anda tidak sendirian, kita sedang berada dalam eksperimen sosial terbesar dalam sejarah manusia. Perangkat di saku kita didesain oleh ribuan insinyur untuk menarik perhatian kita selama mungkin. Namun, di balik kenyamanan itu, ada sinyal bahaya yang mulai berdenging di tubuh dan pikiran kita. Hari ini, kita bukan hanya akan membahas mengapa ini berbahaya, tapi bagaimana kita merebut kembali kehidupan hidup kita. Bahaya nyatanya, secara fisik, penggunaan berlebihan memicu computer vision syndrome, mata yang lelah, perih, dan sakit kepala kronis. Postur tubuh kita berubah menjadi bebek atau bungkuk digital yang merusak struktur tulang belakang. Namun, luka yang paling dalam justru ada pada mental kita. Ledakan informasi yang terus-menerus membuat otak kita berada dalam kondisi hyperarousal atau siaga tinggi atau deadboard. Selain itu, cahaya biru layar menghambat hormon melatonin, membuat kualitas tidur kita hancur. Tanpa tidur yang baik, kesehatan mental kita ibarat rumah tanpa fondasi, rapuh dan mudah runtuh. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Langkah pertama bukan tentang nilai, tapi tentang lingkungan. Yang pertama, matikan semua notifikasi kecuali dari manusia asli, seperti pesan mendesak. Ikon merah di aplikasi adalah pemicu psikologis yang harus dihilangkan. Yang kedua, cobalah untuk tampilan ponsel Anda menjadi hitam putih tanpa warna menarik. Otak Anda akan kehilangan minat untuk terus melakukan scrolling. Yang ketiga, hapus aplikasi yang tidak memberi nilai manfaat namun menyedot waktu Anda. Jika Anda membutuhkannya, akseslah melalui browser laptop, bukan aplikasi ponsel. Langkah kedua adalah membuat batasan fisik. Yang pertama, ini wajib kita lakukan 20 menit menatap layar. Lihatlah objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Ini memberikan waktu bagi otot mata untuk relaksasi. Yang kedua, tetapkan 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun tidur sebagai waktu bebas layar. Gunakan jam waker analog agar ponsel tidak menjadi hal pertama yang Anda sentuh saat membuka mata. Yang ketiga, tetapkan tempat-tempat tertentu di rumah seperti meja makan atau kamar mandi sebagai zona tanpa ponsel. Kembalikan fungsi tempat tersebut sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu langkah yang terakhir adalah substitusi. Otak kita butuh hiburan. Jika Anda hanya melarang tanpa memberi pengganti, Anda akan gagal. Mulailah kembali hobi analog. Baca buku fisik yang memberikan struktur pada jemari Anda. Jalan kaki di luar ruangan tanpa mendengarkan podcast atau musik. Biarkan otak Anda merasa bosan. Karena dalam kebosanan itulah kreativitas dan ketenangan sejati muncul. Belajarlah untuk hadir sepenuhnya di saat ini, bukan di dunia maya yang valid. Literasi digital bukan tentang benci teknologi. Ini tentang cinta pada diri sendiri. Ini tentang memastikan bahwa teknologi adalah alat
untuk membuat hidup kita lebih besar, bukan justru membuat hidup kita menjadi sempit di balik layar 6 inci. Mulailah dari hal kecil hari ini, matikan satu notifikasi atau ledakan ponsel Anda di ruangan lain saat makan malam. Rebut kembali waktu Anda, rebut kembali kesehatan Anda, dan mulailah hidup kembali di dunia yang nyata. Karena momen-momen terbaik dalam hidup tidak pernah memiliki tombol share, mereka yang bisa dirasakan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.